Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati BDSek beserta seluruh eselon 2 pemerintahan Provinsi Papua, para undangan yang boleh hadir pada saat ini, terkhusus para pendeta dan pemuka agama yang menjadi saksi ya, di dalam pelantikan. Tentunya ya, kenapa berdiri? Masih kuat enggak? Kuat enggak? Nah, kalau kuat harus semangat. Hidup itu harus semangat. Ya. Kalau kita sudah tidak semangat, pekerjaan itu 50% hilang. Tetapi kalau kita semangat, sesulit apapun pekerjaan, sesusah apapun pekerjaan, pasti akan ada solusinya. Setuju? Nah, jadi bukannya harus semangat, jangan menggerutu. Baru dilatih, baru dapat SK, sudah menggerutu, artinya sudah tidak produktif. Ya. Tadi sudah berjanji sama diri sendiri, berjanji sama Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, itu. Artinya apa? Ada tanggung jawab. Setiap saya dilantik, saya pasti meneliti. Karena kenapa? Karena kita bersaksi kepada diri kita sendiri, bersaksi kepada Tuhan, dan disaksikan. Kalau orang mungkin apa yang disampaikan tadi, apa yang dilihat orang adalah hanya covernya. Tetapi Tuhan yang melihat adalah yang tersembunyi apapun sekali di dalam hati kamu. Dan kita semua suci sama. Ya. Saya mau tanya, yang pakai duit, yang mengasih pelicin supaya dia dapat jabatan, katakan. Coba, ada nggak? Nah, sekarang tadi kan sudah saya ajak, sudah bersaksi sama Tuhan. Ada nggak keluar duit kamu hanya untuk dapat jabatan ini? Coba. Enggak, jangan bohong. Kalau kamu ada, bilang ada. Itu kejujuran. Kejujuran itu di atas segala-galanya. Coba saya tanya. Siap tidak? Ya, satu bilang tidak. Yang baik? Siap. Bukan, ini penting buat kita. Di dalam diri saya, selama saya di sini, bahwa Anda mendapatkan jabatan itu bukan karena KKN, tetapi memang Anda layak untuk di situ. Sehingga nanti tidak ada kata pelicin, khususnya BKD ya. Saya minta otaknya ada lagi BKD. Ya, jangan di BKD misalnya udah datang skepnya, masih belum. Ya kan gitu kan? Belum, masih. Ya. Itu jangan, karena tanggung jawab nasib kesejahteraan maupun karir itu ada di BKD. Itu. Anda berdiri, saya bilang, coba kasih berdiri dulu, itu pasti cobaan kecil, belum kesulitan yang sebenarnya. Betul nggak? Ya. Belum lagi godaan, kan gitu kira-kira. Itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan step by step, hidup kami akan bahagia. Kebahagiaan yang paling hakiki di dalam hidup setiap insan adalah kita bisa memberikan cahaya terhadap lingkungan kita. Lingkungan apa? Lingkungan kerja. Lingkungan apa? Terhadap masyarakat kita sekitarnya. Itu. Jadi jangan baru dilantik besok aja damai apa? Demo. Ya. Ini kita harus manusia yang menjadi terhormat. Apapun problem, apapun masalah bisa diselesaikan. Dengan apa? Dengan hati. Dengan apa? Dengan pikiran yang jernih. Dengan apa? Dengan tindakan dan perbuatan yang memang seharusnya kita lakukan. Bahwa Anda, khususnya eselon 3, eselon 4 yang ada di depan saya,
prosesnya kalian itu panjang dan masih banyak lagi yang sedang berproses sekarang. Saya pertama hadir di sini ada kurang lebih 700 jabatan yang kosong yang diisi pelaksana atau pelaksana tugas. Dan ini kita sedang urus, ya. Dan kita percaya, ya. Saya secara personal saya tidak kenal satu putri, tetapi secara organisasi itu adalah menjadi bagian saya. Saya percaya kepada kepala dinas, kepala badan untuk memilih orang yang tepat. Terus dirasionalisasi oleh asisten 3 beserta tim Pak PJ Sekda pada saat itu. Habis itu kirim ke BKN, keluar prakteknya kemarin, langsung kita usulkan ke Kemendagri, turun hari 2 hari kemarin oleh asisten 3, kita lantik sekarang. Dan prosesnya cukup panjang. Untuk itu saya minta hargai jabatanmu itu sebagai Anda untuk mengabdi, sebagai sarana Anda untuk berbuat sesuatu. Masyarakat kita masih banyak yang butuh uluran tangan kita. Masyarakat kita masih butuh, ya. Kalau Anda tiap bulan dapat gaji, tapi masyarakat kita, ya, masih mikir bagaimana untuk makan besok. Kalau Anda juga masih mengeluh, berarti Anda tidak pernah melihat lingkungan, melihat sekitarnya. Sebagai suatu bagian dari organisasi yang bagaimana kita membawa Papua ini bisa lebih baik, lebih sejahtera. Saya selalu mengatakan Papua ini bisa maju, bisa sejahtera, tergantung ada bapak-bapak di sini, Eselon 3 maupun Eselon 4 sebagai penggerak. Ya, jangan sekali-sekali berpikir saya mau dapat apa, tetapi berpikirlah saya bisa berbuat apa. Ya, kalau Anda tadi disumpah, diyakini apapun agama, kalau Anda sudah berpikir saya bisa berbuat apa, itu bagianmu, serahkan ke Tuhan, menjadi bagian Tuhan untuk menggenapi Anda. Setuju ya? Setuju. Itu yang perlu kita harus sampaikan. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita bilang, dan saya ingin yang ada 127 tambah 3 ya, analis utama, jadi pionir, jadi pembawa perubahan yang lebih baik terhadap Papua. Ini menjadi harapan saya. Memang saya tidak bisa menenangkan semua pihak karena di dalam suatu struktur organisasi itu ada keterbatasan. Sehingga yang terpilih ini itulah yang menjadi yang memiliki kesempatan, dan mudah-mudahan yang lain nanti secara bertahap kita usulkan. Laksanakan tugas dan tanggung jawab Anda dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama PJ Gubernur beserta seluruh staf mengucapkan selamat atas prestasi yang saudara. Saya tidak panjang lebar, yang perlu saya sampaikan tadi dasarnya tadi di sini terlalu panjang, ada kayak ini, tapi prosesnya itulah yang tadi yang dibarengi dengan keputusan-keputusan. Yang terakhir surat Mendagri kemarin, sehingga bisa kita lantikan, dan batasnya tanggal 29, sehingga hari ini dilantik supaya tidak hangus. Itu kira-kira. Jadi di sini tadi ada pejabat administrator Eselon 3 14 orang, pengawas 112, pejabat fungsional utama 3 orang. Sekali lagi selamat, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terakhir yang bisa saya sampaikan, Anda adalah ASN. Aturan hukum khususnya di dalam rangka menjelang PSU harus netral. Sekarang bukan cuma hukuman administrasi, tetapi sudah hukuman pidana.
Jangan nanti kamu korban karena ya jabatan kamu hilang dan sebagainya. Pilihan Anda nanti sebagai aset memilih boleh. Siapapun yang dipilih tentu sesuai dengan hatinya masing-masing. Tetapi kita sebagai satu keluarga besar Provinsi Papua tidak boleh terpecah-pecah di dalam hal tugas dan tanggung jawab kita. Pilihan itu hanya 15 menit di kotak suara. Pilih sesuai dengan hati dan nurani kamu yang menjadi siapa pemimpin Papua ini 5 tahun ke depan. Tetapi jangan membuat satu keriuhan maupun suatu keresahan di dalam tugas dan tanggung jawab kamu. Saya tidak percaya Anda paham aturan, Anda paham konsekuensinya. Saya hanya mengajak supaya lakukan. Ya, khususnya adalah tahap masa kampanye. Kudu hati-hati kalau orang Jawa bilang kan gitu kira-kira. Ya, semoga PSU ini bisa yang terakhir dan yang terakhir. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di pemerintahan Provinsi Papua, Tuhan selalu menyertai kita. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai amanat maupun ucapan selamat saya kepada saudara-saudara. Akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Demikian tadi siap sambutan dari PJ Gubernur Papua Bapak Ramses Lindom, SPMC, Jenderal Purnawirawan. Kami dimohon berdiri dan lagu Tanah Papua. Yang disampaikan Bapak Pendeta, Demikian tadi sudah ikuti rangkaian acara dari awal sampai tengah tadi sudah ikuti dengan baik. Kita dengarkan tadi lagu Tanah Papua dan masuk di doa penutup ya, syukur. Bapak Penjabat Gubernur Papua, Penjabat Sekda dan seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Bapak Ibu para undangan, dan yang kita banggakan para pejabat yang baru saja bersumpah janjinya. Kita akan bersama-sama berdoa syukur dan izinkan saya memimpin doa kerukunan ajaran Kristus Bapak Ibu yang berbeda keyakinan dan berbeda sunnah. Dan rahmani, syukur bagi mulia Allah
lantaran dua-dua dengan hambatan seperempat. cobaan. Dua-dua saja. Bapak, kami berdoa menyerahkan para pimpinan kami, Bapak penjabat Gubernur Papua, Ya tergantung Ibu cari-cari lah. Sekda Provinsi Papua, dan seluruh jajaran, Bapak sertai tugas dan pengabdian mereka agar kehidupan masyarakat di tanah Papua dapat sejahtera dan damai. Kami mohon rahmat dan pengampunan-Mu atas segala kegagalan proses dan pengambilan sumpah janji bagi seluruh ASN ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Allah. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian tadi doa ucapan syukur ya. Acara kita akhiri dengan sesi foto bersama dan pemberian sama. Kami persilakan mengambil tempat di depan. Pemberian ucapan selamat ya dari Bapak PJ. Demikian tadi kita sudah ikuti rangkaian acara dari awal sampai dengan selesai, dan tadi diakhiri dengan doa bersama, lagu Tanah Papua dan doa bersama ya. Kami tim lapangan ya hari ini tugas mengucapkan selamat buat para pemimpin-pemimpin baru di lingkungan OPD-nya masing-masing. Selamat bertugas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat sesuai dengan arahan dari Bapak PJ Gubernur tadi, bahwa kita tetap harus semangat dalam setiap melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN yang bertugas di lingkup pemerintah Provinsi Papua di OPD-nya masing-masing. Biasa. Terima kasih buat tim dari BKD Provinsi Papua hari ini yang sudah bertugas, sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke OPD-nya, tetap semangat dalam melaksanakan tugas tim BKD Provinsi Papua.
Bos, ada kan? Bos, senyum dulu. Mohon perhatian Bapak Ibu yang sudah dilantik, kami persilakan untuk sesi foto bersama. Sesi foto bersama dengan Bapak PJ Gubernur. Sekali lagi informasi untuk Bapak Ibu yang baru dilantik, kami persilakan mengambil tempat di selamat tadi. Barisan yang tadi. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak PJ Gubernur. Bapak Ibu, Ayo, informasi Bapak Ibu, silakan untuk mengambil tempat di barisan semula. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak PJ Gubernur. Baik. Oh, baik. Sabar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak sudah. Tiga, 2, 1, 2, 3. Dua, 3. Itu 2. 2, 1. Demikian laporan kami untuk kegiatan liputan dinas dan kegiatan dinas hari ini dari Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua untuk kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat fungsional ahli utama administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tanggal 26 Juni tahun 2025. Kita tadi sudah mengikuti rangkaian acara dari awal, dari mulai latihan gladi sampai dengan kita mengikuti upacara pelantikan yang sudah kita ikuti dengan baik. Upacara pelantikan berjalan dengan hikmat, sederhana, dan doa dan harapan kami agar para pimpinan yang baru dilantik juga bisa dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat lingkungan kerjanya masing-masing. Dan tentunya para pimpinan-pimpinan ini akan mendapat dukungan penuh dari seluruh staf yang bertugas di OPG-nya masing-masing. Terima kasih and thanks for watching. I hope you can enjoy that. See you next time. God bless you. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, rahayu, rahayu, shalom. Okay.